Kita bergabung bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Saya ke Bung Toto dulu, Yunarto Wijaya. Bung Toto, tiga orang ini ya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, 3 tahun terakhir nggak pernah berubah. Boleh nggak saya pastikan bahwa nanti secara politik nih ya, prediksi politik, 2024 akan ada 3 pasangan capres? Iya, kalau membaca memang apa yang terjadi pada 2 tahun terakhir lah, saya lebih melihatnya 2 tahun terakhir ya, karena memang setelah 2020 survei mulai ada 2021 sampai 2022, memang dulu Pak Prabowo nomor 1. Nah ini yang menarik ya kalau bicara tren, Mas Aiman, memang sebetulnya semenjak 2021 bulan pertengahan sampai akhir, disitulah mulai terjadi perubahan besar, terutama peringkat 1 dan peringkat 2, yang tadinya jauh sekali Pak Prabowo di peringkat 1, Mas Ganjar mulai masuk. Sekarang survei-survei antara peringkat 1 atau peringkat 2. Dan kalau kita lihat ini kan menarik. Kenapa terkait dengan pertama kali Mas Ganjar naik itu setelah peristiwa kalau kita ingat kejadian di PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Ketika kita tahu ada kejadian Mas Ganjar tidak diundang. Bukan yang terbaru ya, tapi yang terjadi di pertengahan 2021. Itu pertama kali muncul di hadapan publik. Yang istilah ada celeng itu, celeng betul? Nah itu isu turunannya. Oke, dan baik. kemudian muncullah perdebatan dan pro dan kontra terkait dengan isu Ganjar atau Puan, atau kemudian sampai kemudian sekarang kalau kita bicara Dewan Kolonel itu kan hanya turunan kecil dari apa yang terjadi dari peristiwa itu. Artinya yang ingin saya katakan adalah sebenarnya memang sebetulnya Ganjar diuntungkan, tanda kutip ya, secara tidak langsung dengan adanya konflik dari partai ini. Dan memang setelah itu Ganjar dalam survei Carta Politika, SMRC, indikator berada di peringkat 1. Tapi kalau pertanyaannya kemudian, apakah berarti akan ada 3 pasang? Kan problemnya adalah penentuan calon itu tidak ditentukan oleh publik, tidak ditentukan juga oleh konstituen. Tapi ada presidensial threshold yang kita tahu mekanismenya juga tidak seperti di Amerika Serikat. Ketika partai memiliki otoritas untuk memilih calon, di situ publik tetap dilibatkan. Ada pemilu pendahuluan, ada konvensi. Di sini kan semuanya kita serahkan kepada otoritas partai. Partai rata-rata juga menyerahkan sepenuhnya hanya kepada ibu ketua umum atau bapak ketua umum. Itu yang menyebabkan kalau pertanyaan Mas Aiman, surveinya selalu 3 calon, tapi apakah berarti kemudian akan ada 3 pasang saja? Belum tentu. Bisa jadi ekstrim, orang-orang yang kebangsaan tinggi tapi bukan pemilik partai itu tidak akan maju. Gimana? Bisa jadi gimana? Bisa diulangi, Bung Toto? Bisa jadi secara ekstrim kita melihat orang-orang yang elektabilitasnya tinggi tapi bukan pemilik partai itu tidak akan maju. Itu sangat mungkin terjadi. Maksud Anda Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa jadi nggak maju? Kalau kita melihat dari apa yang terjadi kan Pak Prabowo yang cenderung bisa dikatakan aman. Karena dia punya elektabilitas tinggi, dia juga punya partai, tinggal menambah 1 partai. Sampai sekarang kan masih terjadi perdebatan. Apakah Anies akan maju lewat 3 partai yang kemarin foto-foto misalnya. Bahkan Mas Ganjar mengalami situasi yang lebih pelik. Dicalonkan oleh partai lain tetapi di partainya sendiri. Sekarang saya balik logika begini. Saya harus challenge aja begini. Yang berani menyebut nama Mas Ganjar. Ini soal Anies Baswedan misalnya. Kan tidak ada kemudian saat ini sosok yang kontra dengan pimpinan saat ini, Pak Jokowi. Hanya satu-satunya adalah Anies Baswedan. Kan nggak mungkin misalnya PKS atau Demokrat misalnya setidaknya, meskipun masih kurang, mungkin Nasdem nanti akan bergabung, memilih orang-orang yang selama ini misalnya Prabowo atau Ganjar Pranowo. Rasanya kok nggak mungkin. Kemudian yang kedua soal Ganjar Pranowo. Kalau seandainya kondisinya seperti ini terus, apakah mungkin Puan Maharani yang dipilih secara logika politik? Kita bicara soal efek ekor jas, kotel efek yang akan membawa suara partai menjadi tinggi ketika calonnya tepat. Karena ini kan bareng nanti Februari 2024 antara Pilpres dan Pileg. Bung Toto. Iya, terkait dengan Mas Ganjar misalnya, kalau memang hanya menggunakan pendekatan rasional atau kemudian menggunakan pendekatan historis ketika Ibu 2014 mengambil keputusan akhirnya tidak maju, memilih Jokowi yang lebih mungkin menang melawan sosok yang saat itu pasti maju Prabowo, tentu saja seperti yang disebutkan oleh Bung Aiman tadi, Ganjar akan terpilih. Tapi kan kita juga melihat ya bagaimana ada variabel lain yang kadang-kadang kemudian sulit untuk dijelaskan. Variabel masalah secara emosional. Suka atau tidak, kita bicara mengenai PDI Perjuangan, ada variabel bernama Trah Bung Karno yang sangat dominan gitu dalam partai ini. Dan kita tahu nama Mbak Puan di situ yang muncul. Dan Mbak Puan sendiri sudah menyatakan tanda kutip akan maju. Ketika ada dalam situasi seperti itu, kita tidak bisa memastikan bahwa
Ibu Mega atau elit akan mengulang 2014 dan pasti akan menggunakan pendekatan rasional. Oke, jadi Untuk maksudnya begini, Anies, kalau seandainya menggunakan teori Anda, artinya at any cost, dengan resiko apapun, maka Puan Maharani akan dimajukan ketimbang Ganjar Pranowo untuk PDI Perjuangan. Anda punya kemungkinan itu? Menurut saya kemungkinan itu ada ya. Minimal kalau kita membaca dari apa yang diungkapkan oleh teman-teman PDI Perjuangan. Saya tidak mengatakan semua ya, tapi seperti contoh tadi Mas Hinton, ada atau Mas Pacul, atau kemudian DPD Jawa Tengah kemarin lagi-lagi tidak mengundang Ganjar Pranowo, padahal di acara DPP Ganjar diundang. Artinya kan kita harus akui di dalam seperti ada situasi yang kompleks. Bahkan ada kader-kader yang sepertinya berani melampaui statement Ibu Mega sendiri. Ibu Mega kan jelas mengatakan tidak perlu ada yang berbicara lagi mengenai Capres 2024. Tapi ada seorang Mas Hinton loh yang berani mengatakan saya pasti mendukung Puan misalnya. Karena dia dianggap lebih mumpuni. Artinya di bawah ini sendiri juga gerakan politik terjadi untuk mendukung faksi tertentu. Dan suka atau tidak, Mbak Puan yang ada di pusat kekuasaan, terah Bung Karno, Ketua DPR, pasti memiliki waktu, energi, dan modal lebih kuat untuk membangun jejaring seperti itu dibandingkan Ganjar Pranowo yang katakanlah kita harus melihat dalam posisi terasing ya ketika dia menjadi gubernur di Jawa Tengah. Oke, saya tahu kalau Bung Andreas nggak akan mau ngomong soal Capres nih. Tapi kalau saya tanyakan tadi pernyataan dari Bung Toto bahwa ada masalah yang serius di PDI Perjuangan antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo. Bukan antara keduanya ya, tapi di bawahnya ada dukungan-dukungan yang seharusnya Ganjar Pranowo, yang seharusnya ke Puan Maharani, dan bentrok di situ. Ya itu kan ini yang saya selalu katakan bahwa PDI Perjuangan juga kawan-kawan PDI Perjuangan itu ada di dalam rumah besar kaum nasionalis, pluralis lah. Dan di situ PDI Perjuangan ya kalau boleh saya katakan ya adalah motornya lah. Gitu. Nah di dalam kontestasi menuju Pilpres 2024 ini tentu ya seperti di dalam rumah besar ada tempat, ada ruang tamu, ada kamar, di mana orang berbicara, berdiskusi tentang ya siapa yang akan dijagokan, yang akan keluar dari rumah tersebut gitu, yang untuk disandingkan atau ditandingkan di dalam kontestasi Pilpres. Nah ini kan ada yang mungkin ya sudah kebelet untuk mengeluarkan jagonya, ada yang mungkin semua juga akan tunggu pada satu komando, yaitu ya. Iya, itu yang selalu disampaikan oleh elit PDI Perjuangan. Tapi saya tanyakan, ini kejujuran yang penting untuk menjawab ini nih. Benarkah ada persaingan antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani? Kalau kita di luar sih ngelihatnya iya ada, tapi kejujuran dari politisi PDI Perjuangan mengakui nggak adanya hal tersebut? Persaingan kan bagus, ke kontestasi itu kan artinya sebelum keluar kandang ya ada kontestasi kecil-kecilan. Berarti benar ya, Puan dan Ganjar bersaing di PDI Perjuangan untuk Capres 2024. Hal seperti itu kan sehat, Aiman. Dalam arti bahwa ya ini kan bagian dari proses demokrasi. Oh ini diakui ini berarti, oke baik. Dalam politik dan tapi ketika keputusan itu dibuat ya pasti semua ada dalam satu barisan. Dan ini kan kita semua tahu bahwa keputusan itu kan ada di ketua umum gitu. Jadi ini proses adalah proses yang sangat biasa gitu di dalam politik, termasuk di dalam PDI Perjuangan. Ya jauh lebih menguntungkan di dalam PDI Perjuangan seperti sekarang gitu. Kita punya alternatif ketimbang semua orang tahu ini satu, dan kalau ada yang satu dari 2-3 tahun yang lalu sudah diusut tapi nggak laku-laku kan. Lebih baik di PDI Perjuangan. Lebih baik di PDI Perjuangan gitu. Dalam arti ya kita punya. Tapi bicara nggak laku-laku kan artinya elektabilitas. Kalau elektabilitas nggak naik-naik artinya juga nggak laku-laku dong. Kalau misalnya Mbak Puan dikatakan seperti itu gimana? Tapi kan kalau tiap kali ada ini kan Aiman langsung membicarakan itu kan soal elektabilitas kan potret hari ini Aiman. Kan perkembangan kita masih punya waktu gitu. Jadi ya proses ini kan bagus gitu. Jadi ada sedikit di dalam PDI Perjuangan, Aiman langsung ini kan, Toto langsung ya bikin hasil surveinya langsung dirilis gitu kan. Jadi itu kan menarik untuk publik juga, untuk ya kami di PDI Perjuangan juga ada yang ini makin mengerucut nih. Tadi diakui ya bahwa ada persaingan. Iya ada persaingan antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo. Bukan antara keduanya tapi mungkin antara pendukungnya. Kalau keduanya ya bisa iya bisa tidak. Meskipun ya logikanya pasti ada. Tapi saya ingin tanya ke Bung Toto. Bung Toto,
kalau tadi Anda katakan, saya pertanyaan tadi kan at any cost, dengan segala resiko ketika Puan Maharani maju. PDI Perjuangan, kemarin saya juga berbincang dengan sejumlah anggota PDI Perjuangan juga. Ini kan bicara soal hari ini. Tadi Bung Andreas juga mengatakan, nanti kita nggak ada yang tahu. Kalau nanti tiba-tiba naik, kan bisa saja. Pak Jokowi waktu dicalonkan di DKI Jakarta tahun 2017 ya, mohon maaf, 2012 ya. 2012 itu masih di bawah. Tapi kemudian bisa mengalahkan Fauzi Bowo pada waktu itu yang memang elektabilitasnya jauh di atas. Bagaimana dengan Puan Maharani menggunakan teori ini, teori DKI Jakarta pada 2012? Iya, Mbak Puan ini, katakanlah kita mencoba membandingkan antara Ganjar dengan Mbak Puan ya. Ini kan tidak hanya berbicara menilai dalam 3 bulan terakhir survei saja. Tadi Bung Aiman sudah menyebutkan Bung Aiman sendiri memperhatikan survei selama 3 tahun. Bahkan kalau kita ingat dari tahun 2020 mungkin sempat billboard sudah muncul juga gitu kan. Menurut saya malah kalau kita perhatikan di lapangan lebih gencar ini adalah Mbak Puan. Minimal di udara itu terlihat sekali. Dan kalau kita lihat memang setelah 2 tahun lebih pun belum ada kenaikan. Dan kalau kita cross tabulasi data, kita kemudian coba breakdown, yang menjadi problem adalah suka atau tidak, memang kenapa Mbak Puan salah satunya tidak bisa naik, ketika kita cross tabulasi data pemilih capres dengan pemilih dari pilihan kepada partai, 69% dari pemilih PDI Perjuangan itu memilih Mas Ganjar. Dan Mas Ganjar masih mendapatkan sebagian pemilih Golkar, PKB, Nasdem, dan lain-lain. Sementara Mbak Puan ini basisnya, karena memang image-nya adalah putri Ibu Mega, lalu kemudian memang sosok terah Bung Karno, dia memang hanya bisa mengharapkan dari PDI Perjuangan. Tetapi di PDI Perjuangan sendiri, suara pemilih PDI Perjuangan yang memilih Mbak Puan itu tidak nyampe 10%. Oke, jadi kalau menggunakan teori 2012, nggak usah khawatir kok, Pak Jokowi dulu 2012 DKI Jakarta juga rendah elektabilitas, tapi bisa menang. Puan Maharani juga demikian dong, gitu. Tadi penjelasan saya secara kualitatif loh, Bung Aiman. Artinya memang ada zero sum game antara Ganjar dengan Mbak Puan. Selama Ganjar masih tinggi, pada titik itu pula kemudian suara Mbak Puan sulit untuk bergerak. Tapi ketika Mbak Puan bisa naik, artinya suara Ganjar turun. Tapi kan situasi itu sudah terjadi selama 2,5 tahun dan sepertinya tidak ada perubahan yang berarti. Yang saya ingin katakan adalah kalau Mbak Puan bergerak dengan pola yang sama seperti yang dibanggakan oleh para Dewan Kolonel, ini menurut saya sulit. Kecuali ada upaya-upaya untuk melakukan perubahan secara branding yang itu bisa mengakselerasi hal-hal yang dianggap ajaib seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi seperti contoh. Saya bicara soal prediksi ke depan. Kalau seandainya kita bicara pada hari ini, Puan Maharani yang tidak naik-naik elektabilitasnya dan dicalonkan capres oleh PDI Perjuangan, akankah membuat suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan anjlok di 2024? Iya, memang PDI Perjuangan harus diakui ya, memiliki basis massa ideologis yang cenderung akan satu garis komando dengan Ibu Mega. Tapi harus disadari juga dalam perkembangannya, PDI Perjuangan ini kan tidak hanya kemudian dianggap sebagai partai yang terikat pada basis ideologis saja. Ketika kita survei misalnya dari sisi Brand Association, banyak yang kemudian memilih PDI Perjuangan itu dikarenakan faktor Jokowi. Karena 2 kali kepemimpinan Jokowi. Dan itu yang menyebabkan ketika kita berbicara mengenai bagaimana tingkat kepatuhan dari pemilih PDI Perjuangan, itu juga tidak bisa kemudian hanya dengan rasa percaya diri ketika Ibu Ketua Umum sudah memutuskan, lalu 100% atau 90% minimal kemudian akan mengikuti dan siapapun dicalonkan akan menang. Karena faktanya kan pilkada juga PDI Perjuangan sering kalah misalnya. Bahkan Ibu Megawati sendiri pernah mengalami kekalahan di pemilu 2004. Artinya kan harus ada variabel lain yang kemudian diperhitungkan oleh PDI Perjuangan untuk bisa menjadi magnet elektoral. Pak Jokowi ketika maju di 2014, sosok yang kuat bergabung dengan akar massa yang fanatik akhirnya melahirkan kemenangan 2 kali PDI Perjuangan berturut-turut. Problemnya sekarang adalah sosok yang kuat itu bukan ada di sosok Mbak Puan, tapi ada di sosok Mas Ganjar. Jadi kalau saya ingin mengatakan berdasarkan survei yang ada sekarang, bersatunya kekuatan dari elektabilitas Ganjar dengan basis massa ideologi dari PDI Perjuangan itu akan melahirkan hat-trick. Potensi kuat gitu ya. Tetapi ketika ada sosok dengan elektabilitas hanya 2%, lalu kemudian dicalonkan oleh partai yang elektabilitasnya di atas 20%, logikanya kan sosok tersebut malah akan menjadi beban elektoral, bukan menjadi dongkrak elektoral. Termasuk perolehan suara partai akan turun berisiko. Ya tentu saja akan beresiko ya. Tapi balik lagi, kita kan tidak bisa menafikan
dalam sisa waktu 15 bulan, apakah Mbak Puan kemudian masih bisa punya ruang untuk menaikkan elektabilitas? Tapi buat partai, mereka harus punya deadline untuk memutuskan apakah sosok ini memang punya peluang atau naik atau tidak. Oke, terakhir Bung Andreas, jadi kalau milih Mbak Puan, komposisinya saat ini ya, kita nggak tahu masih 15 bulan tadi saya katakan. Dan memang secara elektoral, secara elektabilitas nggak naik-naik. Jadi kalau bicara hal ini, maka berisiko bagi PDI Perjuangan akan anjlok suaranya. Kalau mau tidak dikatakan kamikaze atau misalnya bunuh diri misalnya. Seperti itu istilahnya ya. Aiman, PDI Perjuangan itu sudah ada sudah berkali-kali ikut di dalam proses pilpres maupun pilkada, dan kami sudah ada di dalam situasi kalah dan situasi menang, dan belajar dari banyak pengalaman itu. Saya kira ya 2024 ya kita juga ingin menang gitu, dan pasti berjuang untuk menang gitu. Oleh karena itu ya nanti ya pada saatnya Ketua Umum akan memutuskan yang terbaik gitu. Dan setelah itu kita akan ya menjalankan semua perintah dari apa yang diputuskan oleh Ketua Umum. Jadi ya jangan khawatir lah gitu. Soal saya lihat memang Toto benar-benar ini dia punya perhatian ke PDI Perjuangan dan memberikan hati saat. Ya sekarang intinya coba dinaikkan dulu Mbak Puan, kalau nggak naik-naik ya udah nanti dimundurkan, Ganjar akan maju. Kurang lebih begitu ya, Bung Andreas? Ya sekian lama kita sudah mengalami berbagai proses itu. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Ngomong-ngomong, Bang Andreas ikut Dewan Kolonel juga nggak? Nah, kalau saya komcat, komponen cadangan. Oke, baik. Sekarang kita purnawirawan Dewan Pimpinan Pusat. Oke, baik. Karena sekarang ada Dewan Kolonel, ada juga Dewan Kopral. Dewan Kolonel, dalam tanda kutip ya, ini bukan kolonel asli. Ini adalah politisi PDI Perjuangan di DPR yang mendukung Puan Maharani. Kemudian Dewan Kopral adalah relawan dari Noel Ebenezer yang mendukung Ganjar Pranowo. Ini semakin panas, semakin seru, tapi tentu ini matang untuk demokrasi. Kita akan lihat nanti perkembangannya ke depan. Terima kasih. Direktur Eksekutif Carta Politika, Bung Yunarto Wijaya, dan juga politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.